Halo semuanya, ini adalah part 2 dari pembahasan tentang 10 rahasia uang terbaik dari buku keuangan dan buku self-development yang menurutku bisa membantu kalian mencapai financial goals. Kalau kalian belum nonton part 1 yang isinya 5 rahasia pertama yang belum banyak diketahui orang, silakan klik link di pojok kanan atas layar ini atau di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Insight yang ke-6. Biaya dari menghasilkan lebih banyak uang. Segala sesuatu tuh ada harganya, tapi nggak semua hal punya label harga. Aku paham bahwa mungkin banyak dari kalian yang pengen jadi pengusaha supaya menghasilkan lebih banyak uang daripada sekarang ketika kalian masih jadi karyawan biasa yang digaji orang. Itu oke banget. Tapi yang nggak oke adalah kalau kalian langsung terjun ke dunia bisnis tanpa memahami harga atau risiko yang harus kalian bayar. Maksudnya gini, misalnya kalau aku tanya apakah kalian mau jadi fighter MMA yang bertarung di UFC, mungkin kalian pikir keren banget kalau kalian bisa punya skill bertarung kayak atlet MMA, badannya bagus, kekar, berotot. Tapi aku tebak kemungkinan besar kalian bakal bilang nggak mau jadi atlet MMA. Alasannya bisa jadi karena kalian mengerti bahwa bakal butuh kerja keras yang luar biasa, butuh dedikasiin banyak waktu, dan mungkin kalian bakal cedera serius. Kalian bakal nolak tawaran untuk jadi petarung MMA karena nggak mau ngabisin 5-6 jam sehari di gym setiap hari, kadang 2 kali sehari. Kalian juga nggak mau diet dan makan makanan yang sehat tapi hambar dan rasanya kurang enak seumur hidup. Kalian juga nggak pengen jadi kekurangan waktu bareng keluarga, pasangan, dan teman-teman kalian. Intinya, kalian nggak mau melakukan semua pengorbanan itu. Terlalu mahal harga untuk jadi atlet MMA dan kalian nggak mau bayar itu. Dan nggak ada orang yang bakal ngejudge kalian gila atau pengecut hanya karena kalian nggak menginginkan hal itu. Karena semua orang pun pasti paham kalau harganya terlalu tinggi kan. Nah, contoh yang aku bahas ini juga berlaku ketika kalian pengen jadi pengusaha dan menghasilkan banyak uang. Jadi entrepreneur tuh punya harga yang tinggi. Menjadi pemilik bisnis yang sukses itu seperti halnya jadi dokter yang hebat, jadi penulis buku bestseller, atau jadi penyanyi terkenal yang kalau bikin lagu itu pasti selalu masuk top hits dan paling banyak didengerin orang. Kebanyakan dari kita mengerti bahwa butuh kerja keras untuk belajar selama bertahun-tahun hanya untuk jadi dokter umum, belum dokter spesialis. Tapi, kita nggak pakai logika yang sama ketika mau menghasilkan lebih banyak uang. Kita kira itu bakal cepat dan gampang. Misalnya, kalian bakal mikir kalau orang yang gemuk, badannya besar, tapi nggak punya pengalaman tinju, itu bakal menang lawan petinju yang berpengalaman. Tapi itulah yang sering kali kita lakuin ketika mulai berbisnis. Kebanyakan dari kita belum pernah mulai bisnis atau belum pernah belajar tentang hal itu di sekolah. Banyak dari kita datang dari keluarga yang skill keuangan dan bisnisnya itu 0, bahkan minus. Kita kayak orang gemuk itu, tapi kita kira kita bisa mulai bertarung dan mengalahkan lawan yang berpengalaman. Inilah alasan kenapa kebanyakan orang yang mulai bisnis, kemudian setelah beberapa kali gagal, mereka menyerah dan menyalahkan ekonomi atau persaingan bisnis. Padahal seringkali mereka nggak paham soal harga sebenarnya untuk menjadi pebisnis, dan mereka nggak mau bayar itu. Kalau kalian pengen memulai sesuatu, pertama-tama cari tahu dulu harganya dan apakah kalian benar-benar mau membayar harga itu. Memahami tentang harga ini bikin aku nggak cepat menyerah dan enjoy sama setiap proses meskipun itu lambat. Saat kalian tahu apa yang kalian kerjakan itu punya harga yang tinggi, kalian nggak menyerah hanya karena mengalami beberapa kegagalan. Saat kalian paham harganya, kalian sadar bahwa bakal nggak ada work-life balance di hidup kalian. Dan kalian bakal harus mengorbankan waktu untuk bersantai-santai, waktu untuk main bareng teman dan keluarga untuk membayar harga itu. Lanjut, insight yang ke-7, jadi kaya di usia muda. Waktu aku mulai belajar tentang keuangan pribadi, dengerin podcast, baca-baca artikel yang ditulis penasihat keuangan, dan baca-baca buku, aku sering nemu saran yang kayak gini nih. Kalau dari sekarang kita investasi sedikit aja, misalnya Rp50.000 sehari, berarti kan 1,5 juta sebulan.
dan investasinya rutin untuk jangka panjang sampai 30 tahun ke depan, kita bakal dapat lebih dari 5 miliar rupiah. Itu masuk akal banget. Tapi mungkin banyak dari kalian yang gak terlalu yakin untuk ngikutin saran itu. Di satu sisi, kalian excited banget sama potensi hasil dari investasi yang modalnya sedikit, tapi ternyata bisa jadi miliaran rupiah. Cuman di sisi lain, gak berapa lama semangat itu memudar. Karena kalian pikir, kalian baru bakal punya uang itu di saat kalian udah tua. Kalian gak mau baru jadi kaya ketika fisik kalian udah gak begitu kuat untuk liburan, jalan-jalan ke luar negeri, menikmati uang hasil investasi kalian itu. Kalian pengen dapat 5 miliar rupiah, tapi bukan ketika kalian umurnya udah 60 atau 70 tahun. Kalian pengen mobil mewah, tapi bukan pas kalian udah tua dan butuh bantuan fisik untuk masuk ke mobil itu. Nah, kalau kalian kurang setuju sama saran investasi jangka panjang itu, mungkin yang satu ini bisa jadi alternatif nih, yaitu insight dari buku The Billionaire Fast Lane yang ditulis sama MJ DeMarco. Buku ini tuh tentang menjadi kaya dengan cepat dan pensiun dini dengan membangun bisnis, menciptakan sesuatu, atau membuat hal-hal yang bisa menghasilkan banyak uang di saat kita masih muda. Dari judulnya memang agak kurang meyakinkan ya. Mana ada cara jadi kaya dengan cepat, malah kayak penipuan. Tapi yang dimaksud penulis tuh bukan menjadi kaya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Misalnya kalau kalian bikin bisnis, kalian mungkin bekerja keras selama 5 tahun atau 10 tahun, tapi begitu kalian sukses, kalian udah gak perlu kerja lagi selamanya. Itulah yang dimaksud dengan menjadi kaya dengan cepat, menurut penulis buku ini. Dan kalau kita lihat, 10 tahun itu memang lebih cepat dibanding investasi selama 30 atau 40 tahun kan. Meskipun menurutku ini adalah salah satu buku yang bagus dan recommended, ada satu hal yang aku agak kurang setuju dari si penulis buku ini. Dia agak meremehkan investasi jangka panjang. Kayak yang udah aku bahas di insight sebelumnya, menjadi pengusaha dan membangun bisnis itu ada harganya. Memang ada sebagian orang yang benar-benar udah ngerasa happy dan cukup sama pekerjaan mereka sebagai karyawan biasa, dan mereka juga nggak mau stres kalau punya tanggung jawab pekerjaan yang lebih dari itu. Bagi orang-orang yang tipenya kayak gini, punya gaji rata-rata UMR dan menabung Rp50.000 sehari selama 30 tahun itu mungkin adalah pilihan yang bagus. Aku pribadi juga masih ngelakuin hal yang sama, tapi aku nggak mengandalkan itu untuk bikin aku jadi kaya suatu saat nanti. Aku rasa sih semuanya tuh balik lagi ke diri kita masing-masing ya, tergantung dari apa yang benar-benar kalian pengenin. Kalau kalian pengen bisa pensiun dini dan gak kerja lagi seumur hidup kalian, coba deh baca buku ini. Tapi di sisi lain, kalau kalian bahagia sama pekerjaan kalian yang sekarang dan investasi jangka panjang, ya udah pertahanin aja. Tapi keep in mind bahwa investasi dengan bunga majemuk itu menghasilkan keuntungan yang besar kalau dilakukan jangka panjang. Jadi keajaibannya baru muncul di akhir-akhir. Kayak contohnya yang dialami sama Warren Buffett, sosok yang disebut-sebut sebagai investor terbaik di dunia dan juga salah satu orang terkaya saat ini. 90% kekayaan Warren Buffett itu baru terkumpul setelah dia berusia 50 tahun. Keahlian Warren Buffett adalah investasi, tapi rahasianya adalah waktu. Dia udah investasi dari sejak masih kecil. Next, insight yang ke-8, berpikir besar. Beberapa tahun lalu, waktu aku masih kuliah, ada salah satu teman sekelasku yang selalu ngomongin tentang pentingnya bersikap realistis dalam hidup. Ketika ada orang lain yang mengambil tindakan besar atau punya mimpi atau goals yang tinggi, dia bakal ngingetin mereka untuk jadi realistis aja. Misalnya, ketika beberapa teman sekelas kami ngomong bahwa mereka pengen lanjut sekolah ke luar negeri, kerja di luar negeri, si orang yang realistis ini bilang, kalau kalian gak ada duit dan bahasa Inggris kalian masih cetek, gimana kalian mau belajar di sana? Realistis aja deh. Dan dia kayak gitu bukan cuma sama orang lain, tapi juga ke dirinya sendiri. Salah satu contohnya, dia ngerasa dia gak bakal punya hidup mewah dan bisa mencapai financial freedom. Sebenarnya menurutku itu bukan berarti dia orang yang jahat ya. Justru sebaliknya, dia adalah teman yang baik dan bisa diandalkan.
Dia tuh tipe temen yang bakal kita cari kalau kita butuh bantuan, kayak minjem duit kalau udah kehabisan uang di akhir bulan, atau minta tolong bantu ngerjain tugas gitu. Masalahnya cuma satu, pemikirannya sempit. Dia bahkan gak ngebolehin dirinya sendiri untuk punya mimpi yang besar. Penulis buku The Magic of Thinking Big, David Schwartz, bilang kalau pemikir besar itu melihat apa yang mungkin, yang bisa dilakukan di hidup mereka, bukan hanya apa yang ada di hidup mereka saat ini. Sementara sebaliknya, orang yang pemikirannya kecil atau sempit hanya melihat apa yang ada di hadapan mereka saat ini. Gak ada yang lain. Kalau seseorang dengan pemikiran sempit melihat sebuah rumah tua, dia akan mengatakan bahwa itu hanya rumah tua yang kondisinya buruk, jadi dia berpikir bahwa rumah itu hanya akan laku kalau dijual murah, jauh di bawah harga pasaran. Kebalikannya, orang yang pemikirannya luas ketika melihat rumah yang sama, dia bakal bilang, iya ini rumah tua, tapi aku bisa tanam pohon di sekitarnya, aku bisa bersihin halamannya, terus aku juga bisa renovasi rumahnya, sampai akhirnya rumah ini bisa dijual dengan harga yang bersaing. Kelihatan ya perbedaannya. Jadi yang satu melihat apa yang ada, sementara yang lain melihat apa potensi yang bisa dieksplor. Nah, kebanyakan orang gak bisa melihat atau berpikir secara luas. Kayak salah satu teman kuliah aku yang realistis banget tadi. Banyak orang yang bahkan gak mengizinkan diri mereka sendiri untuk punya cita-cita yang besar. Bukan berarti orang-orang yang cara berpikirnya besar pasti semuanya bakal hebat ya. Nggak sama sekali. Tapi punya pemikiran besar itu adalah langkah pertama kalau kita mau jadi kaya. Kalau kita mau jadi sukses. Dan mungkin ada 100 langkah lagi setelah itu. Misalnya anggaplah gaji per bulan kalian itu sekarang masih UMR. Dan kalian mulai menetapkan tujuan yang besar. Maka tujuan besar pertama kalian adalah dapat gaji 2 kali lipat dari yang sekarang. Begitu kalian menetapkan tujuan dan mulai berpikir besar, itu bakal mengarahkan kalian ke tujuan kalian. Perilaku kalian bakal mulai berubah. Mungkin itu kalian mulai baca buku yang berbeda dari yang biasanya kalian baca. Kalian mulai buka medsos untuk cari informasi yang berkaitan sama tujuan besar kalian, bukan lagi cuma untuk hiburan. Dan mungkin kalian bakal mulai mengatakan tidak ke hal-hal tertentu, termasuk ajakan teman-teman buat nongkrong-nongkrong yang gak berfaedah. Punya pemikiran besar bakal mengarahkan kalian untuk melakukan hal-hal besar, dan melakukan hal-hal besar bakal bikin kalian memiliki hal-hal besar. Jadi awalnya kalian menjadi sosok hebat yang kalian inginkan dulu nih, lalu kalian lakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang hebat lain. Setelah itu, barulah kalian bakal punya hal-hal yang dimiliki orang-orang hebat itu. Tapi kebanyakan orang mikirnya kebalik. Pengennya di awal udah dikasih modal duluan. Dapat gaji per bulan 2 kali UMR. Baru setelah itu mau mulai ngerjain kerjaan atau hal-hal yang dilakukan sama orang-orang dengan gaji tersebut. Tapi nggak gitu cara kerjanya. Kita harus jadi orangnya dulu. Orang yang punya kualitas dan kapabilitas untuk melakukan hal itu, barulah setelah itu sisanya bakal datang. Dan ini gak bakal terjadi kalau kita gak mengizinkan diri kita untuk berpikir besar. Aku sendiri belajar 2 hal penting soal berpikir besar ini. Pelajaran yang pertama, banyak dari tujuan besar itu lebih gampang dicapai dibanding tujuan kecil. Karena ketika aku menentukan tujuan yang besar, aku sadar bahwa aku gak bisa mencapai tujuan itu sendirian. Jadi aku harus melibatkan orang lain. Aku harus pakai pengetahuan dan keahlian orang lain untuk mempermudah pencapaian tujuan itu. Di sisi lain, kalau aku menentukan tujuan yang kecil, aku cuma mikirin apa yang bisa aku kerjain sendiri. Terus pelajaran yang kedua, tujuan yang aku pikir besar ternyata nggak sebesar itu. Dan masalah yang aku pikir besar ternyata nggak sebesar itu. Akunya aja yang terlalu kecil. Next, insight yang ke-9, uang sama dengan energi hidup. Vicky Robbins dalam bukunya yang berjudul Your Money or Your Life bilang kalau kebanyakan dari kita tuh percaya bahwa pekerjaan itu menyokong hidup kita. Tapi pada kenyataannya pekerjaan justru jadi satu-satunya kehidupan kita sendiri. Kebanyakan dari kita menghabiskan waktu lebih dari 40 jam seminggu untuk bekerja supaya dapat uang. Kita harus meluangkan waktu untuk siap-siap buat pergi kerja, perjalanan ke tempat kerja,
sampai mikirin pekerjaan di kantor dan di rumah. Kita menghabiskan waktu istirahat di malam hari dan akhir pekan dengan hiburan yang gak bermakna supaya bisa sejenak melupakan pekerjaan kita. Hampir seluruh hidup kita tuh didesain mengikuti pekerjaan kita. Dan alasan kita bekerja itu untuk dapetin uang. Kalau kalian lihat dari sudut pandang ini, kalian bakal sadar bahwa kalian itu sebenarnya menjual hidup kalian untuk uang. Uang itu sama dengan energi hidup. Ketika aku mulai memandang uang sebagai energi hidupku, aku jadi lebih sadar dan mindful tentang gimana aku menghabiskan uangku. Misalnya, setiap kali aku mau beli sesuatu, aku harus tanya dulu ke diriku sendiri, apakah itu layak untuk energi hidupku. Aku mulai melihat harga bukan dalam satuan mata uang, tapi dalam satuan waktu, jam atau minggu dari hidupku. Contoh misalnya, handphone baru yang mau aku beli harganya udah turun dari 10 juta rupiah jadi 8 juta rupiah. Tapi itu sama dengan lebih dari setengah gaji bulananku dari pekerjaan yang gak aku sukai. Kalian mungkin mikir ini cuma cara untuk bikin diri kita merasa bersalah kalau mau belanja supaya kita gak jadi beli. Tapi itu salah. Ketika kalian melihat uang sebagai energi hidup kalian sendiri, kalian bakal jadi lebih menghargainya. Dengan begitu, kalian bakal pakai uang untuk hal-hal yang benar-benar kalian butuhin, bukan untuk beli sesuatu yang mungkin bakal jarang dipakai. Nah, pertanyaannya adalah, berapa harga energi hidup kalian? Berapa nilai dari setiap jam kehidupan kalian sebenarnya? Cara tradisional untuk menghitungnya adalah ambil jumlah gaji bersih kalian dan bagi itu dengan jumlah jam kerja. Misalnya, kalau kalian kerja 160 jam per bulan dan gaji bersih bulanan kalian itu 5 juta rupiah, maka 5 juta dibagi 160 hasilnya 31.250 rupiah per jam. Tapi nggak cuma sampai situ, nggak sesederhana itu. Untuk menghitung gaji per jam yang sebenarnya, kalian harus mempertimbangkan faktor lain kayak waktu dan uang yang kalian habiskan untuk semua yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Pikirin tentang semua uang yang harus kalian habisin demi bisa bekerja atau supaya tetap punya pekerjaan. Misalnya kayak biaya transportasi, biaya makan di luar, biaya hidup di kota yang mahal karena itu tempat kalian bekerja, dan biaya medis karena stres kerja. Kalian perlu mengurangkan semua biaya terkait pekerjaan itu. Itu cara untuk tahu berapa yang kalian dapetin untuk setiap jam dari energi hidup kalian. Next, insight ke-10, ciptakan keberuntungan kita sendiri. Semakin dewasa, aku semakin gak percaya sama kekuatan keberuntungan dalam hal keuangan dan bisnis. Seringkali yang orang sebut-sebut sebagai keberuntungan itu hanya hasil dari banyak tindakan yang kita ambil. Misalnya, katakanlah ada 2 orang, si A dan si B, yang sama-sama lagi nyari properti untuk jadi investasi. Si A ngecek 10 apartemen, sementara si B ngecek 100 apartemen. Menurut kalian siapa yang bakal lebih beruntung? Jelas si B yang bakal lebih beruntung. Tapi dari luar kelihatannya kayak si B cuma nemu properti yang bagus dan dia beli. Nah, dari contoh ilustrasi ini, artinya semakin banyak tindakan yang kita ambil, semakin besar peluang kita untuk beruntung. Seseorang yang mengambil tindakan jadi lebih beruntung karena dia menciptakan keberuntungannya sendiri. Pelajaran ini bikin aku terdorong untuk mencoba banyak hal, meskipun mungkin banyak yang gak berhasil, tapi itu bukan masalah. Aku belajar bahwa kita bisa aja sering ngelakuin kesalahan dan tetap sukses. Misalnya kayak Warren Buffett, yang mengaku kalau dia pernah punya saham di lebih dari 400 perusahaan yang berbeda sepanjang hidupnya. Tapi katanya nggak semua perusahaan itu ngasih keuntungan buat dia. Hanya 10 dari 400 perusahaan yang ngasih keuntungan terbesar buat Warren Buffett. Nah, banyak pebisnis besar yang juga paham soal realita ini. Misalnya, kalau kita lihat semua serial drama Korea yang diproduksi dalam 1 tahun, yang bisa sukses besar cuma beberapa. Ketika kita menyadari hal ini, kita bisa menerima bahwa sering gagal dan salah itu lumrah. Kadang-kadang yang kita butuhin tuh cuman 1 ide, 1 buku, 1 kalimat, 1 orang, atau 1 video untuk mengubah hidup kita.
Orang lain yang melihat dari luar bakal mikir kalau kalian cuman beruntung dan ketemu sama satu orang yang bantu kalian sukses. Tapi yang mereka nggak tahu adalah bahwa kalian mungkin udah ngontak lebih dari 50 orang lain sebelum ketemu sama orang itu. Kalian menciptakan keberuntungan kalian sendiri. Itu insight yang terakhir, tapi aku punya satu bonus insight sebagai kesimpulan dari semua pembahasan di video ini. Di judul video, aku kan bilang bahwa beberapa insight yang dibahas di sini adalah rahasia uang terbaik untuk mencapai financial goals kita. Tapi kalau kalian mulai ngejalanin hidup dengan ngikutin semua insight ini, sebenarnya cuma sedikit yang berhubungan langsung sama keuangan. Ini semua jauh lebih dalam dari itu. Misalnya, begitu kalian mulai kerja 15 jam sehari untuk memperbesar pemasukan, kalian bakal sadar bahwa kalian itu duduk di kamar seharian, tubuh dan otak kalian melemah. Jadi kalian mulai deh berolahraga secara teratur. Dan begitu kalian mulai olahraga, kalian sadar kalau pola makan dan pola tidur kalian juga harus diperbaiki. Kalian nggak bisa sering-sering makan junk food dan begadang, tapi kerja 15 jam sehari. Nggak sehat banget kan? Terus, suatu hari ketika kalian pulang abis dari olahraga di luar, kalian lihat kamar yang berantakan dan kalian memutuskan untuk mulai menata kamar supaya tetap bersih dan rapi. Segala aspek dalam hidup kalian jadi mulai membaik, tapi entah kenapa kalian masih belum ngerasa bahagia. Itulah saatnya kalian mulai belajar tentang mengendalikan emosi dan isi kepala kalian, mungkin lewat meditasi atau beribadah. Kalau sebelumnya kalian itu tipe orang yang mudah marah dan kesal sama hal-hal yang di luar kontrol kalian, sekarang kalian jadi bisa lebih cuek dan menerima kenyataan bahwa nggak semua hal bisa dikendalikan. Kalian punya kebiasaan baru yang positif dan meninggalkan kebiasaan yang buruk, kayak merokok misalnya. Sekarang kalian udah berhenti merokok dan nggak lagi nongkrong sama teman-teman yang nggak sehat atau nggak bikin kalian berkembang. Dan cepat atau lambat, cara kalian berjalan dan cara kalian berbicara juga mulai beda. Kalian jadi lebih percaya diri, penampilan kalian jadi lebih rapi, karena kalian paham pentingnya first impression dalam berkomunikasi saat ketemu sama orang-orang baru atau partner bisnis baru. Tahun demi tahun berlalu, kalian terus improve dan berhasil mencapai financial goals kalian. Dan suatu hari kalian bakal flashback bahwa kalian yang sekarang udah nggak lagi sama dengan versi diri kalian yang dulu. Kalian udah jadi seseorang yang berbeda, baik secara fisik maupun mental. Kalian udah mengalami transformasi pribadi secara keseluruhan. Dan itu adalah momen ketika kalian sadar bahwa apa yang kalian capai ternyata jauh lebih penting daripada uang. Oke, semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.